Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alfatian dengan NIM 2312128111 kelas SI02. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang saya tambahkan di ujian tengah semester digital bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan merek, yang kedua untuk admin, yang ketiga untuk pertanyaan atau chat. Baik, di sini saya akan menjelaskan di merek. Jadi, di kontrol merek TTP/AP ini kita mengatur semua proses CRUD buat data merek di admin panel. Nah, kita bahas ya. Untuk konstruk ini, nah ini bagian awal banget konstruk. Jadi setiap kali kelas diakses, dia langsung load model, merek model buat interaksi sama database. Load delivery session dan mengecek apakah admin udah login atau belum. Kalau belum login alias admin name di session kosong langsung dilempar ke halaman login. Untuk indeks fungsi ini buat nampilin semua merek yang udah ada. Dia ambil datanya lewat model get all merek, terus oper ke datanya ke view admin merek index. Oh ya, jangan lupa semua halaman adminnya biasanya dibungkus pakai header, menu, sama footer biar konsisten layoutnya. Untuk create, nah ini cuma buat tampilin form tambah merek saja. Nggak ada proses simpan data di sini, murni tampilan view create. Untuk store, ini proses menyimpan data dari form tambah merek tadi. Pertama-tama kita step dulu konfigurasi upload file buat gambarnya. Cek apakah user upload gambar, kalau iya simple nama file. Habis itu kita susun array data isi nama merek sama gambar. Terus tinggal lempar ke model insert merek. Kalau berhasil, munculin notifikasi pakai flash data. Untuk edit ID, kalau ada admin mau edit merek, kita ambil dulu datanya berdasarkan ID. Terus kita kirim ke view edit. Untuk update ID, oke, ini versi update dari store mirip banget deh, tapi ada sedikit tambahan. Kalau admin upload gambar baru, kita simpan gambarnya. Tapi sebelum itu kita hapus dulu gambar lama dari folder kalau ada. Kalau nggak upload gambar baru ya udah kita tetap pakai gambar lama. Setelah itu update datanya ke database lewat model update merek. Untuk delete ID, terakhir ini buat hapus data merek. Langsung panggil model delete merek dan kasih ID-nya. Kalau berhasil, kasih flash sukses. Kalau gagal, ya flash error. Jadi itu untuk fungsi dari controller merek. Oke, selanjutnya sekarang kita bahas bagian model, yaitu model merek TTP/HP. Ini letaknya di folder models dan isinya semua fungsi dan berhubungan langsung sama database. Untuk get all merek, fungsi ini simple banget. Dia menjalani query buat ambil semua data dari tabel merek dan hasilnya dikembalikan dalam bentuk array. Biasanya dipakai dalam halaman list atau indeks merek. Untuk insert merek, kalau yang ini fungsinya buat nambah data baru ke tabel merek. Jadi data di array yang isinya kolom-kolom dari tabel merek kayak nama merek sama gambar. Untuk get merek by ID ini, fungsi ini dipakai buat ambil data satu merek aja berdasarkan ID. Biasanya ini dipakai waktu kita mau edit data, biar form yang keisi otomatis sama data lama. Tuh update merek ini, nah ini buat mengubah data merek. Pertama, kita tentuin dulu ID-nya. Lalu kita update data dengan array data yang baru. Untuk delete merek ini yang terakhir buat hapus data dari tabel merek. Cukup masukkan ID saja langsung dijalani query delete-nya. Nah, sekarang bagian view indeks TTP/HP yang ada di folder view admin merek. Ini tampilan utama buat mengolah data merek alias double list.
Saya akan jelasin untuk bagian yang ditambahkan, yaitu untuk bagian gambar. Ya, saya akan menjelaskan di tabel list merek. Nah, ini bagian utama menampilkan semua data merek dari database. Di headernya ada kolom ID, merek, yang paling utama gambar, dan aksi. Lalu ini looping, semua data merek yang dikirim dari controller. Kita tampilkan tiap barisnya satu persatu. Untuk di bagian gambar, ini mengecek apakah merek itu punya gambar atau tidak. Kalau ada, tampilkan gambarnya. Kalau nggak ada, muncul teks tidak ada gambar. Untuk tombol edit dan hapusnya, editnya langsung ke from edit berdasarkan ID mereknya. Untuk hapus juga langsung menghapus, tapi sebelum itu kita muncul pop up konfirmasi dulu pakai unclick return confirm. Selanjutnya kita bahas yang create.php ada di folder view admin merek. Ini halaman form buat nambah merek baru. Tampilannya simple, tapi fungsionalnya banget. Jadi saya akan menjelaskan di bagian from action-nya. Action arahnya ke admin merek store. Jadi pas tombol simpan diklik, data dikirim ke controller bagian store. Method post karena kita ngirim data. Active multipart from data ini penting karena kita upload file atau gambar. Nah, untuk input nama mereknya ini input text, buat nama merek pakai record biar wajib diisi. Untuk input gambarnya ini buat upload gambar merek. Tipenya file karena kita upload file. Accept image supaya cuma bisa pilih gambar. Untuk tombol aksinya, tombol tombol simpan buat set from-nya. Tombol kembali buat kembali ke halaman list atau admin. Selanjutnya untuk file edit PHP yang ada di folder view admin merek. Ini halaman buat mengedit data merek termasuk ganti nama dan gambarnya. Untuk from update-nya action ke admin merek update ID. Jadi datanya dikirim ke controller untuk diupdate. Yang untuk multi-platform data karena kita bisa upload gambar baru di sini juga. Untuk nama mereknya ini input ke teks buat nama merek. Value-nya langsung diisi dari data lama. Biar user tinggal edit saja. Untuk gambar, input gambar, ini mengecek apakah merek yang lagi diedit punya gambar. Kalau ada, tampilkan dulu preview-nya biar user bisa lihat sebelum ganti. Lalu user bisa upload gambar baru. Dan gambar lama dikirim lewat hidden input supaya kalau ada user nggak upload gambar baru, kita tetap pakai yang lama. Untuk tombol aksinya, tombol update buat simpan perubahan. Tombol kembali buat kembali ke halaman list merek tanpa nyimpan apa-apa. Mungkin itu untuk pembahasan dari merek. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada database dari merek. Baik, di sini saya akan mendemokan hasil dari yang saya kerjakan untuk di bagian merek, untuk demo bagian merek.
Oke, selanjutnya untuk bagian admin di file controller admin.php yang ada di controllers admin. Dan seperti sebelumnya kita bahasnya dengan gaya struknya, bagian ini dipanggil otomatis tiap controller admin diakses. Kita load model admin model session buat flash data dan helper URL buat redirect. Untuk indeksnya tampil list admin, ini halaman utama buat menampilkan semua admin. Data admin ditarik dari model lalu dikirim ke view. Untuk create halaman form tambah admin, cuma nampilin form buat nambah admin baru. Untuk setelah proses simpan data admin, ambil data dari form, password langsung dari hash biar aman. Setelah itu disimpan lewat model dan direct balik ke list. Untuk edit ID halaman edit admin, ambil data admin berdasarkan ID dan kirim ke view buat diedit. Untuk update ID, proses update admin, kalau passwordnya baru diisi dia ganti password, kalau enggak dia tetap pakai password lama, aman karena pakai hash juga. Untuk delete nya hapus admin, panggilan model buat hapus admin dari database. Untuk change password ID from ubah password, tampilan from ganti password digunakan khusus buat user cuma mau ubah admin saja. Untuk update passwordnya, proses ganti password, mengecek dulu apakah password dan konfirmasi cocok. Kalau cocok, passwordnya dihash dan diupdate. Kalau nggak cocok, kasih error pakai flash data dan direct balik ke from. Oke, sekarang kita bahas file admin model yang ada di folder model. Ini adalah model dari yang berfungsi sebagai jembatan ke database buat tabel admin. Tujuan modelnya dipakai untuk semua ceruder data admin termasuk juga pengecekan engine. Untuk struktur modelnya, jadi semua query akan mengarah ke tabel admin. Untuk get all, ambil semua data admin dari tabel, returnnya array, cocok buat di looping view-nya. Get ID, ambil satu data admin berdasarkan ID, returnnya row array, jadi satu baris saja. Untuk insert data, tambah data baru ke tabel admin. Untuk update ID data, update data admin berdasarkan ID. Untuk delete-nya ini hapus admin berdasarkan ID. Untuk cek admin, fungsi tambah ini dipakai buat autentikasi login admin. Ambil data admin berdasarkan email. Kalau ada datanya dicek lagi passwordnya. Pakai password verify. Kalau cocok, return data admin. Kalau nggak cocok, return false. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian admin view. Di foldernya yaitu view, admin, dan filenya index.php. Untuk penjelasannya, untuk notifikasi flash data menampilkan pesan sukses atau gagal yang dikirim dari controller. Flash data hanya muncul sekali, cocok buat notifikasi singkat ke user. Untuk tombol tambah admin ini, tambahkan arahkan user ke form create untuk menambahkan admin baru. Untuk tabel daftar admin, menampilkan daftar admin dari variabel admin dan dikirim dari controller. Kolomnya ada nama, email, tanggal dibuat, dan aksi. Untuk PHP Flores admin A menampilkan data setiap admin dalam baris tabel. Untuk tombol aksinya itu ada edit ke halaman edit admin, ganti password ke from ubah password, ada hapus, konfirmasi sebelum hapus. Ini juga pesan jika kosong. Kalau tabel admin kosong akan muncul pesan tidak ada data admin. Selanjutnya ada bagian create di view admin create.php. Fungsi utamanya form ini dipakai untuk menambahkan admin baru. Kolom input yang disediakan nama admin, email, password. Untuk formnya ini yang artinya akan register di admin.php di controller. Selanjutnya untuk edit di bagian view admin edit .php. From ini mengarahkan
ke metode update di controller admin. Field nama dan email sudah terisi dengan value dari admin, jadi pengguna bisa melihat dan edit langsung. Field password berisi opsional. Sudah ada folder yang menjelaskan maksudnya. Selanjutnya untuk ganti password, jadi view admin change password dari PHP, yaitu menampilkan nama admin yang sedang diubah passwordnya. Menggunakan metode post untuk keamanan, ada konfirmasi password untuk mencegah kesalahan input, sudah ada flash data untuk menampilkan pesan error. Form ini akan diproses oleh jika sudah punya metode update password dari admin, jadi semua terhubung dengan baik. Untuk ini ada database untuk adminnya. Selanjutnya ini ada untuk demo untuk bagian adminnya, kita akan coba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian pertanyaan atau chat yang ada di Controller apa saja yang saya tambahkan. Yang saya tambahkan itu ada pada di construct, ada T-slot model, chat model, dan T-slot library user agent. Nah, ini digunakan untuk membuat model chat model ke dalam controller sehingga controller bisa mengakses fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fitur chatting. Untuk T-slot library user agent, ini membuat library user agent yang memungkinkan mendeteksi jenis browser, perangkat platform, atau robot dari permintaan pengguna. Ada juga di bagian kelola produk, sama seperti pada konstruk, saya membuat chat model secara eksplisit di fungsi ini. Ada di bagian simpan produk, toko ID, ID toko, menyimpan ID toko yang terkaitan dengan produk yang ditambahkan. Selanjutnya ada di fungsi detail produk, membuat model untuk akses data produk jika diperlukan, membuat query untuk mengambil semua kolom produk dan nama toko, menambahkan kondisi produk ID yang diminta, menjalankan query dan menyimpan hasilnya. Jika data produk ditemukan, ambil satu baris data sebagai array. Simpan ID toko dari produk tersebut. Cek status login dan user dari session. Jika user login, cek apakah dia punya toko. Simpan ID tokonya. Jika belum login, tidak ada toko login. Untuk bagian note, beberapa bagian halaman seperti header, menu, konten detail produk, dan footer. Jika produk tidak ditemukan, tampilkan halaman error. Untuk fungsi chat pembeli, membuat chat model untuk mengambil data chat. Query untuk mengambil nama toko berdasarkan ID toko jika ID tersedia. Jika toko ditemukan, simpan nama toko. Jika tidak, isi dengan pesan toko tidak ditemukan. Simpan ID toko dan pembeli yang diterima sebagai parameter. Ambil seluruh chat antara toko dan pembeli jika kedua ID ada. Jika ID tidak lengkap, set chat kosong dan kirim pesan error. Tampilkan halaman chat pembeli dengan data yang sudah disiapkan. Untuk bagian kirim chat pembeli, ambil data dari from post, ID toko, ID pembeli, dan isi pesan. Validasi jika ada yang kosong, kirim pesan
error dan redirect kembali ke halaman chat. Uh, Siapkan array data untuk memasukkan database dengan pengirim. Simpan data chat ke database lewat model chat model. Direct kembali ke halaman chat yang sama. Untuk fungsi hapus pesan chat, ambil ID pesan yang akan dihapus dari from post. Cari pesan berdasarkan ID tersebut. Jika pesan ditemukan dan pengirim adalah pemilih, hapus pesan dan beri notifikasi sukses. Jika tidak, beri notifikasi gagal. Direct kembali ke halaman sebelumnya. Untuk fungsi chat toko, chat apakah user sudah login? Jika tidak, direct ke halaman login. Ambil data toko berdasarkan ID. Jika toko tidak ditemukan, tampilkan error. Ambil ID pembeli dari session. Simpan nama toko dan ID toko ke data. Ambil seluruh chat terkait toko tersebut. Tampilkan halaman chat toko. Untuk kirim chat toko ini ada ambil data dari post. Jika pesan kosong, beri pesan error dan direct. Siapkan data chat dengan pengirim, toko dan waktu saat ini. Simpan ke database. Direct ke halaman chat toko. Untuk hapus pesan chat toko ini ada ambil ID pesan dari post. Jika ID tidak ditemukan, beri pesan error dan direct. Hapus pesan dengan ID tersebut. Tampilkan pesan sukses atau gagal. Direct kembali ke halaman sebelumnya. Untuk fungsi siapa chat, ambil daftar pembeli yang pernah chat dengan toko. Mengambil user ID yang sedang login, bisa untuk kebutuhan view. Tampil halaman daftar chatter. Selanjutnya saya akan menjelaskan di chat model. Kelas chat model di CI model ini mendefinisikan model chat model sebagai turunan dari CI model. Model ini digunakan untuk berinteraksi dengan tabel chat dan beberapa tabel lain yang relevan. Untuk get chat by toko and pembeli, ada memilih semua kolom dari chat dan nama toko dari tabel toko. Mengambil data dari tabel chat dan join ke tabel toko agar bisa menampilkan nama toko. Filter chat yang berasal dari toko tertentu atau pembeli tertentu. Escape digunakan untuk menghasilkan SQL injection. Mengurutkan hasil berdasarkan waktu secara naik. Mengambil hasil query sebagai array. Untuk get chat user from penjual, ini mengambil daftar pembeli ID unik yang pernah chat dengan toko. Hanya mengambil yang pembeli ID yang tidak null. Mengembalikan hasil dalam bentuk array. Untuk insert chat ini memasukkan data baru ke dalam tabel chat. Data adalah array yang berisi toko ID, pembeli ID, pesan pengirim, waktu. Untuk get chat by toko, mengambil semua chat berdasarkan toko ID tertentu. Diurutkan berdasarkan waktu, mengambil dalam bentuk array. Untuk get chat by pembeli, mirip dengan fungsi sebelumnya, tapi berdasarkan pembeli ID. Berguna jika ingin mengambil semua riwayat chat dari sisi pembeli. Untuk get chatter by toko, ini mengambil ID dan nama dari pembeli yang pernah chat dengan toko tertentu. Baik, saya akan menjelaskan di bagian detail produk. Saya ada menambahkan untuk chat dengan toko. Saya akan menjelaskan baris per barisnya. Mengecek apakah pengguna sudah login. Variabel is login in bernilai true atau false. Untuk selanjutnya, jika user yang login adalah pemilik toko dari produk ini, toko ID yang login dengan toko ID produk, maka akan menampilkan ini adalah produk dari toko Anda sendiri. Jika toko yang login bukan pemilik produk, maka tampilan tombolnya akan chat dengan toko. Ini adalah tombol untuk memulai chat dengan pemilik toko produk. Untuk jika belum login, maka tampilan peringatan akan login terlebih dahulu.
yang yaitu Anda belum login. Silakan login untuk menggunakan fitur chat. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian view homepage chat pembeli view. Yang dimana kita tampilkan header chat dulu. Pertama kita tampilkan judul chat dengan toko, disertai nama toko, data nama toko, ini dikirim dari controller. Notifikasi sukses atau error. Jika ada pesan error atau sukses setelah kirim pesan atau hapus pesan, maka akan muncul notifikasi yang sesuai. Ada daftar chat toko. Jika ada isi chat, kita lakukan perulangan dengan parent dan menampilkan setiap pesan satu persatu. Ada style dari posisi chat. Cat dari pembeli ditampilkan sebelah kanan dengan warna hijau muda, sedangkan pesan dari toko ada di sebelah kiri dengan warna abu-abu muda. Penanda nama pengirim dan waktu. Kita tampilkan siapa yang mengirim pesan, apakah pembeli atau toko, serta waktu pengiriman pesan. Tombol hapus pesan khusus pembeli. Jika pesan itu dikirim oleh pembeli, maka akan muncul tombol hapus di bawah pesan. Saat ditekan, akan mengirim permintaan ke metode hapus pesan chat di controller home. Jika belum ada pesan, maka akan ditampilkan teks belum ada pesan. From kirim pesan. Terakhir di bagian paling bawah, kita siapkan form untuk mengirim pesan. Form ini akan dikirim ke metode kirim chat pembeli di controller. Input pesan dan tombol kirim. Ada kolom input untuk menuliskan pesan dan tombol kirim berwarna biru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kelola produk. Saya menambahkan di toko kelola produk di bagian view on page toko kelola produk. Saya menambahkan tombol chat berwarna biru menggunakan kelas button. Tombol ini saya letakkan di dalam cart atau tabel produk yang sedang dikelola produk. Tujuannya, tombol ini adalah untuk memberikan akses cepat bagi pemilik toko agar bisa melihat siapa chat pembeli yang pernah mengirim chat ke toko ini. Oke, selanjutnya kita di halaman siapa chat yang dimana saya membuat tampilan daftar pembeli yang pernah mengirim pesan atau chat ke toko kita. Di chatter di sini lakukan pengecekan apakah ada data pembeli yang pernah chat. Kalau ada, kita tampilkan dalam bentuk list. Untuk tampilannya, setiap pembeli yang pernah mengirim pesan akan ditampilkan dalam list grup item. Kita tampilkan nama dan di sebelah kanan ada tombol chat. Jika toko bisa langsung membalas atau membuka percakapan dengan pembeli tersebut. Untuk filter login sendiri, kode ini mencegah agar toko tidak melihat dirinya sendiri di daftar, karena kemungkinan data pengirim bisa termasuk akun yang sedang login. Nah, untuk fallback dan kalau memang belum ada pembeli yang menghubungi, maka kita tampilkan pesan bahwa belum ada yang ngechat. Baik, di sini saya akan menjelaskan di chat toko view yang ada di view homepage toko chat toko view php. Tujuan halamannya ini saya membuat interface agar toko bisa melihat isi percakapan dengan pembeli tertentu dan juga bisa membalas pesan secara langsung. Untuk notifikasi flash data, kita cek apakah ada pesan error atau sukses yang dikirim dari controller setelah pengirim atau penghapus chat. Kalau ada, kita tampilkan dalam bentuk alert warna merah atau hijau. Menampilkan pesan chat. Di sini kita melakukan perulangan pada data chat. Lalu, setiap pesan ditampilkan dalam bentuk chat bubble yang ditata dengan CSS inline style. Selanjutnya ada warna dan posisi chat. Kalau pesan dari pembeli maka akan muncul dari kiri dengan latar putih abu-abu. Tapi kalau dari toko maka posisi di kanan dan latarnya hijau muda. Ada tombol hapus. Tiap pesan dilengkapi dengan tombol hapus. Jadi pemilik toko bisa menghapus pesan sendiri jika perlu. Setelah diklik tombol ini, pesan dikirim ke metode hapus pesan chat toko di controller. Kirim pesan. Bagian ini
Mengirim pesan dari toko ke pembeli. Ada dua input hidden yaitu toko ID dan pembeli ID yang akan digunakan oleh controller sebagai identitas percakapan. Untuk input pesan, input ini digunakan untuk mengetik pesan baru. Setelah itu bisa langsung klik tombol kirim di sebelah kanan. Jika belum ada pesan, maka akan muncul tulisan agar pengguna tidak bingung. Untuk selanjutnya ini ada database dari chat. Oh, yang terakhir ada untuk demo untuk bagian chat di detail produk. Kita akan mencoba chat apakah bisa. Kita demokan terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari merek, admin, dan chat atau pertanyaan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.